Oke guys, welcome back. Jangan lupa subscribe. Seperti biasa, kisah misteri. Kali ini aku akan buat kisah misteri dari pantai selatan. Penguasa pantai selatan yang kalian tahu adalah Nyi Roro Kidul. Jadi sebelum aku mulai video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja ke videonya. Jadi guys, Nyi Roro Kidul adalah ekspresi ideal pengembaraan wanita perkasa. Nyi Roro Kidul adalah ratu pantai selatan. Nyi Roro Kidul juga sosok juru selamat yang menjaga eksistensi kerajaan Mataram. Banyak versi yang menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul ini ya sebagai hal nyata yang digaib-gaibkan atau hal yang gaib dinyata-nyatakan. Yang jelas, Nyi Roro Kidul ini lebih dari konco wingking alias teman tidur sebagaimana gambaran kuno. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu kala jadi teka-teki terkait asal-usul. Misalnya ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul berasal. Yang paling sentar adalah Nyi Roro Kidul sebagai putri keturunan Raja Kediri Jayabaya. Versi lain meyakini Nyi Roro Kidul sebagai keturunan Raja Airlangga dari Kahirupan. Belakangan Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Pajajaran. Menurut tradisi Mataram, Ratu Kidul adalah seorang putri Pajajaran yang diusir dari istana karena menolak kawin menurut perintah ayahnya. Raja Pajajaran mengutuk putrinya. Dia dijadikan satu roh gaib dan dengan istananya di bawah perairan pantai selatan Samudra Hindia, dan baru akan menjadi wanita biasa lagi pada hari kiamat. Tak hanya itu, Ratu Kidul juga diramalkan tak akan memiliki suami. Kalaupun bersuami, pria yang mengawininya akan datang dari kalangan terbatas, yaitu raja-raja Islam dari tanah Jawa. Ramalan itulah yang mengaitkan nama Ratu Kidul sebagai Dewi Pelindung Kerajaan Mataram Islam sekaligus istri gaib para raja Jawa. Singkat cerita, rakyat Jawa pada masa itu meyakini Ratu Kidul sebagai jelmaan dua sosok yang saling bertentangan. Batri Durga yang dikenal sebagai Dewi Perusak dan Kekacauan, sekaligus Dewi Uma yang merupakan Dewi Pelindung dan Kemakmuran. Atas kesaktiannya itulah raja-raja Jawa kemudian menjalin hubungan dengan ratu untuk menjamin keselamatan negeri yang mereka pimpin. Nyi Roro Kidul menjadi sosok sentral pantai selatan Jawa yang keberadaannya masih menjadi misteri. Tak sedikit masyarakat meyakini sosok gaib itu benar-benar ada dan bersemayam di selatan Pulau Jawa itu guys. Namun ada pula yang beranggapan Nyi Roro Kidul ini tak lebih dari sosok warisan cerita orang tua kita dulu. Banyaknya cerita mistis yang beredar tersebut seolah semakin mengokohkan keberadaan sang ratu. Mau tidak percaya ya, namun berbagai peristiwa maupun penampakan kerap terjadi seperti menguatkan eksistensi Nyi Roro Kidul itu guys. Kisah seram tentang pantai selatan dan penunggunya tak henti menjadi kontroversi, dan berikut beberapa mitos ini tentang keberadaan Ratu Kidul ini guys. Yang pertama, Nyi Roro Kidul pernah hidup di abad 13. Banyak versi yang menerangkan tentang jati diri sang ratu. Ada yang mengatakan jika Nyi Roro Kidul ini merupakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan hingga keturunan Raja Kediri Jayabaya. Terdengar pula cerita Nyi Roro Kidul ini merupakan putri mahkota dari kerajaan Galuh yang pernah hidup di abad 13. Nyi Roro Kidul merupakan putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Rajanya itu bernama Prabu Siliwangi, memiliki banyak anak. Ia memiliki banyak anak, salah satunya bernama Putri Kadita yang sangat cantik jelita, mewarisi sifat ayahnya yang bijaksana. Karena satu konspirasi perebutan tahta, Putri Kadita akhirnya tersingkir dari istana. Dalam persaingannya, ia memutuskan untuk menetap di kawasan pantai selatan. Di sana ia menyatu dengan
Papua dan Laut Selatan, hingga kemudian Putri Kandita berhasil menguasai ilmu gaib kawasan tersebut hingga bersemayam di tempat itu dan bergelar Nyi Roro Kidul. Yang kedua, dinikahi oleh raja-raja Jawa. Kisah yang menyebutkan Nyi Roro Kidul berasal dari kerajaan Galuh. Ia dilahirkan oleh permaisuri Ratu Ayu. Ketika bayi, ia sudah dapat berbicara layaknya orang dewasa dan mengatakan, kelak aku akan menjadi penguasa gaib tanah Jawa dan bersemayam di pantai selatan. Ketika itu pula roh Raja Galuh menyampaikan wasiat jika cucunya tersebut kelak tak akan bersuami ini menjaga kesucian dirinya. Yang bisa menikahi cucunya itu hanyalah raja-raja di tanah Jawa. Yang ketiga, menguasai seluruh pesisir selatan Jawa. Kekuasaan Nyi Roro Kidul ini sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga ke barat. Namun ada dua tempat yang sangat bisa kalahkan, yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Pantai Parangkusumo ini diyakini sebagai pusat kerajaan gaib Sang Ratu. Posisi Pantai Parangkusumo ini dari Keraton Yogyakarta sampai ke Gunung Merapi merupakan garis lurus yang memanjang dari selatan ke utara. Sedangkan kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tak jarang sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencana. Yang keempat, pantangan pakai baju warna hijau. Ada pantangan yang diyakini harus ditaati oleh siapa saja yang saat berada di kawasan pantai selatan, yakni larangan mengenakan pakaian berwarna hijau. Konon siapa saja yang menggunakan pakaian hijau pasti akan terseret ganasnya ombak pantai itu, guys. Dan hijau ini diyakini sebagai warna busana kebesaran Sang Ratu, dan konon katanya hanya dia saja yang berhak memakainya. Mereka yang melanggar larangan itu akan hilang di telan ombak pantai selatan dan mereka akan dijadikan pasukan gaib oleh Sang Ratu. Kelima, petilasan Selo Gilang. Di kawasan Pantai Parangkusumo ini terdapat sebuah petilasan berupa batu yang oleh warga sekitar sering disebut Selo Gilang. Konon batu ini tempat bertemunya Nyi Roro Kidul bersama Danang Sutawijowo yang tidak lain merupakan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Di tempat ini pula diyakini terjadi perjanjian antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati ini untuk saling menjaga keberadaan pantai selatan maupun Keraton Mataram. Tempat ini kini sering diziarahi untuk melakukan ritual, terutama pada malam Selasa atau Jumat Kliwon dan saat jelang